Bismillahirrahmanirrahim. Baik, setelah kita kemarin mengetahui atau mempelajari menu intersection dan heading ya pada Elementor, sekarang kita akan mencoba elemen image ya. Elemen image. Jadi elemen image ini adalah fungsinya untuk menaruh gambar ataupun mensematkan gambar pada landing page ataupun website yang kita miliki. Jadi caranya tinggal kita drag yang lainnya. Seperti ini, kita tunggu. Oke, nah lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian tinggal kita klik ya pada area sebelah kiri ini, choose image. Kita pilih gambar ataupun media gambar yang ingin kita pilih ya. Nah, saya akan coba seperti ini ya. Akan coba gambar ini. Klik insert. Oke, nah dia akan tampil seperti ini. Nah, untuk ukurannya juga ini kita bisa kita ubah-ubah ya. Kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Seperti ini mau thumbnail, lalu medium, ada lagi sampai dengan full dan custom ya. Oke, kemudian alignmentnya juga bisa kita atur rata kiri, tengah, dan kanan. Kemudian sama seperti menu elemen yang lainnya, di sini ada 3 pengaturan: content, style, dan advance ya. Yang fungsinya itu hampir sama dengan seperti yang saya jelaskan pada video pertama. Oke, di sini kita bisa atur width, tingginya, opacity ya, border, dan lain-lain. Oke, sekarang kita beralih lagi ke menu elemen basicnya. Kemudian ada yang namanya menu elemen text editor. Nah, sesuai dengan judulnya, teman-teman pasti tahu dong, fungsi dari text editor ini adalah sebagai editor teks ya, atau untuk membuat sebuah kalimat seperti ini. Pada sebelah kiri ini akan muncul text editor ya, yang bisa kita edit atau kita isi dengan tulisan sesuai dari keinginan kita. Kemudian untuk jenis paragrafnya juga kita bisa kita sesuaikan. Ada heading 1, 2, 3 sampai dengan 6 dan paragraf itu sendiri. Kemudian dari ketebalan, di sini bisa kita buat ketebalan bold, garis model miring ya, terus garis bawah. Kemudian kita juga bisa menyisipkan link ya pada tulisan di text editor ini. Oke, seperti itu ya untuk fungsi secara garis besar. Kemudian kita akan beralih ke elemen berikutnya, yaitu video. Nah, video ya, ini sudah tentu fungsinya untuk menyematkan ataupun menampilkan video pada landing page ataupun website kita ya, seperti ini. Oke, nah di elemen video ini kita bisa menggunakan source, sumbernya itu dari YouTube ataupun Vimeo, Dailymotion, dan juga self-hosting kita sendiri ya. Tapi biasanya kalau yang digunakan pada umumnya itu kebanyakan dari YouTube ya. Nah, terus di sini alamat link video YouTube-nya. Kemudian di sini bisa kita atur juga untuk mulainya ya. Untuk mulai secara otomatis. Terus video optionnya di sini autoplay. Kalau mau kita autoplay, dia akan istilahnya akan berputar secara otomatis. Play on mobile juga bisa kita setting ya. Sini kemudian mode ya. Mode ini membisukan ya, apabila ada audionya, ini akan membuat suara audionya menjadi mute.
Kemudian loop. Nah, loop ini kurang paham saya. Tinggal dicoba saja ya, teman-teman. Dan player control show ya. Di sini kita bisa menampilkan player controlnya ataupun menyembunyikannya. Kemudian ada di bawahnya adalah image overlay ya. Image overlay ini seperti ini ya, teman-teman. Jadi kita semacam apa ya, thumbnail lah, semacam thumbnail ya, semacam thumbnail default. Kita ingin memberi gambar thumbnail ya pada video di website kita. Jadi tinggal kita masukkan di sini, pilih thumbnailnya, choose image-nya. Oke, seperti itu. Tinggal dicoba saja ya, teman-teman, untuk fungsi elemen videonya. Kemudian kita akan beralih ke menu button. Nah, menu button ini biasanya sering digunakan ya dalam pembuatan website ataupun landing page ya. Karena setiap website ataupun landing page pasti memiliki sebuah button ataupun tombol ya, tombol action. Nah, tinggal kita drag saja, lalu kita pasang di area yang kita inginkan. Nah, kalau sudah muncul seperti ini bisa kita custom lagi ya untuk tulisannya. Misalkan kita rubah. Nah, seperti ini. Nah, kita gunakan yang ini ya, center. Ataupun mau kita buat full ya, sesuai dengan kolom areanya. Seperti ini. Oke. Lalu ukurannya, di sini juga kita bisa custom, extra small, small, medium, large ya, large, dan extra large. Misalkan saya pakai medium. Lalu kita ingin memberi icon pada tombolnya, tinggal kita klik saja. Kemudian kita pilih icon yang kita inginkan. Misalkan saya ini ya. Oke. Kemudian posisi ikonnya juga bisa kita rubah sebelum ataupun sesudah tulisan. Seperti itu. Kemudian icon spasi ya, jarak antar tulisan dan icon. Ini bisa kita sesuaikan juga. Oke. Nah, untuk merubah warna pada tombol ya, ini bisa pergi ke sini ya. Bisa dari tipenya ya, bisa kita rubah modelnya. Nah, info, sukses ya, warning, ataupun danger. Nah, untuk menyisipkan linknya, kita memasangnya di sini. Tinggal kita pasang pada area link. Link actionnya ya. Misalkan tombol ini mau kita arahkan ke form pemesanan ya, form pendaftaran ataupun form pembelian. Untuk mengcustom warnanya, selain dari tipe, kita bisa pergi juga ke aksesoris style ini ya. Ini pada bagian button, tipografi ya. Di sini bisa kita atur dari segi tulisan ya, jenis tulisan, ukuran juga ya. Nah, ukuran. Kemudian yang lainnya juga. Lalu untuk text shadow ya, di sini bisa kita buat juga. Lalu text color, ini mau kita rubah juga bisa. Misalkan kita ganti warna hitam ataupun yang warna lainnya ya. Nah, seperti itu.
Bisa saya biarkan putih saja. Lalu background colornya. Nah, ini kan merah ya. Nah, ini di sini customnya, bisa kita ubah-ubah. Misalkan, nah, warnanya orange. Oke. Nah, seperti ini ya. Lalu untuk normal seperti ini. Hover ini ketika kita arahkan mouse kita ke tombol ini, dia akan berubah juga warnanya. Jadi kita rubah di sini ya, hover. Misalkan warna background colornya menjadi warna putih ya. Nah, seperti ini. Putih. Kita lihat. Nah, putih ya. Lalu teksnya kita ubah menjadi hitam. Oke. Kita lihat lagi. Nah, seperti ini. Itu dari hover ya, kalau kita aktifkan. Kemudian hover animationnya juga, misalkan pulse, ini akan seperti ini. Nah, oke. Lalu shrink, ya seperti ini. Nah, jadi terserah untuk hover animationnya, teman-teman mau pilih yang mana. Lalu untuk border type, nah di sini bisa kita buat juga bordernya, misalkan solid. Lalu ketebalannya saya buat saja 1 ya. Nah, 1. Lalu border radius saya buat 10 ketumpulannya ya. Nah, ini kita buat saja 2. Oke, jadi agak cantik. Nah, seperti ini. Kemudian apabila ingin menambahkan efek shadow juga bisa kita buat ya, seperti itu. Ini blurnya. Lalu seperti itu. Oke, kalau sudah semua ya. Kemudian baru kita klik update. Nah, kita klik update, kita lihat hasilnya ya. Oke. Nah, ini dia ya. Ini kalau kita akan seperti ini. Jadi cukup menarik ya. Kemudian untuk video ya. Ini bisa kita play. Kita sudah mempelajari intersection, title, image, text editor, video, dan juga kita akan jumpa pada video berikutnya yang membahas tentang elemen-elemen berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.